Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rahmatul Alni. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur bumi. Nah, pada materi struktur bumi ini nanti saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian struktur bumi, dan yang kedua ada struktur lapisan bumi, dan yang ketiga ada struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimianya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak di lapisan manakah makhluk hidup itu bisa tinggal? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan saya berikan, teman-teman bisa simak pembahasan saya mengenai struktur bumi kali ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian struktur bumi. Struktur bumi merupakan susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi ini tersusun atau terdiri dari banyaknya jenis material. Nah, bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas itu disebut dengan kerak bumi, lapisan di bawahnya disebut mantel bumi, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan bumi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga itu ada inti bumi. Nah, kita masuk kepada struktur lapisan bumi yang pertama, itu ada kerak bumi. Nah, kerak bumi ini dianalogikan sebagai kulit telur rebus. Karena kerak bumi ini sangat tipis, rapuh, dan mudah patah dibandingkan dengan struktur bumi yang lainnya. Nah, kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Penyusun kerak samudra ini adalah batuan basalt, sedangkan penyusun kerak benua yaitu batuan granit. Nah, granit ini tidak sepadat batuan basalt. Nah, kita masuk ke struktur lapisan bumi yang kedua, yaitu ada mantel bumi. Nah, selubung bumi atau yang biasa disebut juga dengan mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi. Nah, mantel bumi ini berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Nah, bagian terluar dari mantel bumi ini cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut lapisan litosfer. Nah, pada lapisan mantel bumi bagian bawah tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut dengan astenosfer. Nah, astenosfer bersifat lunak dan plastis. Ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, kita masuk kepada struktur lapisan bumi yang terakhir, yaitu inti bumi. Nah, inti bumi ini terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Nah, inti bumi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Nah, inti bumi bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Nah, suhu pada lapisan inti bumi bagian luar ini mencapai 3.700 derajat Celcius.
Nah, kita masuk kepada inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam ini berbentuk seperti bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Nah, inti bagian dalam ini terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 sampai 5144 km di bawah permukaan bumi. Nah, suhu pada inti bumi bagian dalam ini berkisar 4300 sampai 5400 derajat Celcius. Nah, suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimianya. Yang pertama yaitu ada atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini merupakan lapisan udara yang membungkus planet dengan ketebalan lebih dari 650 km. Nah, lapisan atmosfer ini dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu yang pertama ada troposfer, yang kedua stratosfer, dan yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang kelima ada eksosfer. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, yang jaraknya sekitar 0 sampai 15 km. Nah, fenomena cuaca seperti hujan, petir, dan lain-lain itu terjadi di lapisan troposfer. Lapisan yang kedua yaitu ada stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada di atas lapisan troposfer yang jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari ke bumi. Nah, di atas stratosfer ini terdapat mesosfer pada ketinggian 40-70 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada termosfer yang berjarak 70-400 km dari permukaan bumi. Nah, termosfer juga disebut sebagai ionosfer karena menjadi proses ionisasi pada atom-atom dan molekul yang berinteraksi dengan plasma matahari. Nah, yang terakhir itu ada lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini sebagai pelindung dari teluar yang menyelimuti planet bumi. Nah, lapisan eksosfer ini terletak pada 800 sampai 3260 km dari permukaan bumi. Nah, satelit yang mengitari bumi terdapat di lapisan eksosfer ini. Nah, kita masuk yang kedua yaitu lapisan hidrosfer. Nah, seperti namanya, hidrosfer ini merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer ini meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, tanah, serta uap air. Dan lapisan hidrosfer ini bisa dikatakan juga sebagai komponen air bumi. Nah, lapisan selanjutnya yaitu ada lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini merupakan lapisan kera paling luar atau biasa disebut juga dengan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Nah, litosfer ini merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran antara benua. Nah, lapisan selanjutnya yaitu ada lapisan biosfer. Biosfer ini memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan dengan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan sebelum pembahasan materi struktur bumi ini. Nah, jawabannya adalah
Lapisan biosfer merupakan tempat tinggal makhluk hidup atau makhluk hidup itu tinggal di lapisan biosfer. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.